Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Marta Sasongko. Kita di podcast Wira Usaha Sibakul dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya selalu happy karena setiap podcast ada tema-tema yang menarik banget malahan. Jogja yang menarik banget. Dan untuk kali ini kita mau bicara tentang bagaimana kita bangkitkan perekonomian di daerah, di DIY tentu saja, dengan memperkuat sinergi. Nah ini kata kuncinya, diperkuat sinerginya bagaimana wirausaha UMKM ini bersama-sama dengan sektor pariwisata. Karena Jogja terkenal dengan sebagai salah satu kota wisata atau kota pariwisata. Sementara kalau kita bicara wisata, daya dukungnya banyak sekali, termasuk di dalamnya adalah para pelaku UMKM. Maka ketika kita kemarin bicara pandemi dan wisata kita terpuruk, di situ juga ada para pelaku UMKM yang terdampak. Nah, bagaimana ketika kita sekarang sudah bangkit, sudah mulai menata diri, kita sudah punya aturan, tatanan yang kita sepakati bersama untuk protokol kesehatan. Di sisi lain, di sektor ekonomi, menumbuhkan pariwisata dan UMKM-nya itu menjadi tugas bersama. Nah hari ini maka yang bicara tentang ini di sektor-sektor ini, yang pertama adalah yang di sebelah saya ini terganteng sedunia di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kalau saya bicara gitu soalnya ada maunya ya Pak Wisnu ya. Langsung Pak Wisnu buang muka. Mesti ada maunya. Pak Wisnu Harmawan SPMT Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pak Wisnu. Wilujeng Mbak Marta. Sehat. Sehat alhamdulillah. Rahayu Mbak Marta. Rahayu. Okay. Walaupun tadi menembus kemacetan Malioboro itu luar biasa. Makanya ini dahsyat ini pariwisata Jogja sekarang ini. Tapi berarti opportunity-nya sudah semakin jelas ini, semakin peluangnya sudah terbuka lagi gitu Pak. Sepertinya semoga aman-aman saja. Nah, di sisi lain aman-aman pandeminya gitu ya. Tidak ada lonjakan yang berarti nanti. Baik. Dan hari ini terima kasih kita diundang di tempat yang istimewa yang nantinya menjadi tempat baru untuk para pelaku UKM dari Malioboro ya Pak Wisnu. Betul, kita di Bioskop Indra. Betul. Keren banget loh ternyata. Asik banget tempatnya, tapi masih tunggu dulu ya buat Anda ya. Bersyukur aja saya sudah boleh masuk sini sama Pak Wisnu. Nah kemudian bersama kita juga sudah hadir karena kita bicara tentang kebijakan, penganggaran, supporting. Nah butuh juga di sini anggota Dewan. Nah sudah hadir anggota Komisi A DPRD DIY Pak Bambang Setio Martono SE MBA. Pak Bambang. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Kalau Pak Bambang udah biasa ada di kawasan Malioboro dengan segala keriuhannya. Kantornya di situ soalnya ya. Jadi kalau keluar masuk mesti menghadapi situasi kendaraan yang epet-epetan itu Pak. Udah biasa ya Pak ya. Udah biasa. Untungnya Sabtu Minggu nggak ngantor gitu ya Pak. Betul. merasa butuh jalan layang nggak sih Pak dari kantor kemana gitu? Saya kira kalau di Jogja karena ada sumbu filosofi, saya kira nggak bisa itu Pak untuk jalan layang yang ada di Malioboro itu. Jalan tikus ya artinya. Ya. Kalau dari Dewan soalnya bagi anggota Dewan aja yang tahu ada jalan mana gitu ya. Baik Pak Bambang, terima kasih, ini tempat yang istimewa juga, nanti kita akan bahas sebagai salah satu pendukung di sektor pariwisata ya Pak Bambang ya. Betul, ya. Kemudian bicara soal pariwisata tentu saja juga ada hostnya nih, rumahnya. Sudah hadir bersama saya Pak Kurniawan Esos SE MacDev AKT. Tadi latihan ini sampai 30 menit khusus menyebutkan ininya titelnya. Beliau adalah Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Wawan. Baik, alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mbak Marta. Bagaimana rasanya Pak sebagai Kabid Destinasi tapi menembus Malioboro tetap tidak berdaya Pak? Iya. Jadi memang di dua sisi, jadi ya senang susah juga. Ya. Di senang, satu sisi senang karena kita banyak sekali wisatawannya. Tapi di sisi lain ya waktunya jadi terbuang di jalan agak lama ini. Tapi nggak apa-apa demi perekonomian masyarakat DIY sebetulnya. Iya, sambil masih agak deg-degan ya Pak. Semoga tetap wisatawannya tetap prokesnya tetap dijaga ya Pak. Harus itu.
Iya, kita warga jadi, waduh, kalau udah rame kayak cendol gitu katanya nggak berani masuk ke Malioboro ya. Betul. Kecuali Pak Bambang karena terpaksa kantornya. Oke, dari Pak Wisnu dulu. Pak Wisnu karena kita tahu bahwa UKM kita ini kan setelah pandemi memang butuh di support dan Dinas Koperasi dan UKM sendiri sudah banyak upaya di sana yang dampaknya juga signifikan. Nah, tapi ini kan kita bicara tentang nanti di sektor pariwisata seperti apa. Nah, mulai dulu dari berbagai kebijakan, strategi yang sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM sendiri untuk memulihkan sektor UMKM-nya. Nggih. Apa aja Pak kemarin Pak? Oke, matur nuwun Mbak Marta. Jadi kalau bicara DIY ini adalah kita bicara 3 sektor utama atau 3 sektor unggulan yang sebenarnya itu menjadi bagian dari visi RPJPD kita. Ya. Sektor unggulannya apa? Itu wisata, pendidikan, budaya. Betul. Itu fakta bahwasanya Jogja menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka. Jogja juga jadi salah satu destinasi pendidikan favorit, gitu kan. Perguruan tingginya aja saja banyak. Kemudian destinasi wisatanya itu beragam. Itu dari yang destinasi model gunung ada, model urban ada, model hutan juga ada, Laut ada Pak. model laut juga ada, model padang pasir juga ada. Sungai juga ada. Nah, sungai juga Sungai ada tadi masalah. Sawah juga ada Pak. Iya, Ya. komplit. Plus kuliner ya Pak. Iya. Kemudian di desa-desa itu juga kulturnya juga kuat, masih kuat, sehingga di antara 3 sektor unggulan itu pasti nempel usaha-usaha rakyat yang kemudian nimbrung di situ untuk yang mereka itu adalah UMKM. Betul. Kalau dari potret ekonomi atau PDRB kita, pelaku ekonomi di daerah atau di daerah istimewa Yogyakarta ini 80% pelakunya adalah usaha kecil dan mikro. Meskipun share-nya tidak besar Mas Awan ya, tapi jumlah ini sangat dominan. Jadi yang menggerakkan, orang-orang yang menggerakkan ekonomi di DIY ini ya UMKM. Makanya mengapa kemudian UMKM ini harus didampingi, harus dibina, karena problem UMKM itu ada 6 aspek Mbak Marta. Yang pertama adalah aspek produksi. Jadi kebanyakan produksinya itu dia masih asal buat. Yes. Jadi kemudian yang kedua sebelum bicara produksi adalah visi, mindset kewirausahaannya itu belum kuat. Biasanya mereka menjalankan itu dengan power of kepepet. Ini, jadi timbang rawono gawean, Survival disambi mode, nopo, survive mode ya. ini potet-potet kita. Betul. Belum bicara kemudian yang ketiga adalah aspek keuangannya. Nah, artinya apa? Uang untuk bisnis dan uang untuk jajak kayak anaknya itu masih jadi satu. Kadang sakjane untuk beli bahan baku produksi di tengah jalan ono bakul pisang lewat dibeli, bapak Ewan jaluk gedang lah, mestinya dipisah. Nah, ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah faktor kualitas. Artinya kualitas UMKM itu sebagian besar belum terstandarisasi. Jadi kalau bicara kualitas nanti harus diturut pada aspek yang berikutnya, yakni status kelembagaannya dia itu sudah terdaftar atau belum. Dia sudah punya NIB atau belum. Produknya itu sudah ada PERT-nya, atau produknya sudah ada izin edarnya atau tidak. Dan ini menjadi problem-problem yang sebenarnya banyak sekali produk-produk UMKM di Jogja ini. Sebenarnya enak, tapi kalau nonton kemasannya hanya plastik, ini kan mungkin Mbak Malta bisa tahu sendiri, wah ini podo koyo ning, lah seperti itu menjadi problem-problem yang harus didampingi. Kemudian yang kelima adalah IT-nya, literasi digitalnya. Ini menjadi catatan bahwasanya sekarang
kalau UMKM tidak mau bertransformasi, kalau tidak mau merubah mindset bisnisnya dari konvensional ke arah digital, ini akan berat. Dan terbukti selama 2 tahun ini mereka-mereka yang bisa transformasi ke arah bisnis online atau ekosistem digital, mereka bisa survive, mereka bisa bertahan. Dan mindset ini yang kemudian menjadi kebijakan bagaimana kita memetakan kemudian bagi UMKM itu harus ditangani pada aspek apa, sehingga yang keenam kita fasilitasi melalui pengembangan Sibakul. Jadi kan di Sibakul kita memaksa UMKM mendaftar dan dia harus bisa melakukan self assessment terhadap kelima aspek tadi. Kelima aspek tadi dia posisinya seperti apa. Karena dia menuliskan sendiri di situ ya. Rendah, sedang atau kuat. Ya. Kalau bahasa di Sibakul kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah, sebagian besar memang kelas 1 semua masih perlu dioptimalkan. Kelas 1 itu paling dasar gitu ya. Paling dasar. Jadi cuma beberapa UMKM itu sudah cukup pede, mereka sudah tahu pasarnya siapa. Sebenarnya kalau saya lihat karena dari persentase 300.000 UMKM yang mendaftar di Sibakul itu yang paham pasarnya itu sekitar 25%. Kalau sebagian besar itu dari aspek produksi, modal, IT, kelembagaan, keuangan itu literasi terhadap aspek-aspek itu hanya 10%, 10-15%. Sangat rendah sekali. Sehingga kita melakukan pendampingan pada aspek itu. Di UMKM yang sudah mendaftar di Sibakul, ya mereka yang kita prioritaskan untuk kemudian kita berikan pembinaan atau pendampingan serta pelatihan pada aspek-aspek yang lemah tadi dengan harapan mereka bisa berdaya. Nah, cuman kita bagi segmentasinya lagi, Mbak. Nah, UMKM di wilayah urban atau UMKM yang ada di pedesaan. Pedesaan kita bicaranya bahasa kerennya Jogja lantai 2, Pak Bambang. Jadi ternyata fakta bahwasanya kalau bicara literasi digital di daerah Jogja lantai 2 tidak semua UMKM itu mendapat akses internet yang memadai. Sehingga pada beberapa forum kita sosialisasi itu nanti dari Pak Bambang nanti kita sempat terkaget-kaget mau ngajari daftar Sibakul, internet saja tidak ada di situ. Nah, ini menjadi catatan. Nyari sinyal begini ya. Nah itu mau ngajari foto produk untuk masuk ke sistem aja, wah susahnya minta ampun. Gitu. Walah Pak, wong HP aja bisanya untuk SMS, untuk WA. Makanya kemudian untuk yang wilayah-wilayah pedesaan itu harus ada treatment khusus. Tidak bisa disamakan pada wilayah-wilayah yang jaringan 4G-nya itu sudah kuat. Nah, seperti daerah Sleman, Kota, Bantul itu kan. Dan ini terbukti saat kita mengkampanyekan layanan free ongkir ini, transaksi paling kencang ya di Sleman, Kota, Bantul, Sleman, Kota, Bantul. Tapi wilayah-wilayah yang Jogja lantai 2 yang di Nyuwun Sewu, di Gunung Kidul, di Kulon Progo itu kan itu masih tidak sebanyak yang di daerah-daerah urban ini. Makanya strategi kita di sana banyak sebenarnya. Kemudian gandeng armada yang selain di sana pun Gojek, Grab juga tidak ada di Jepito, di Girusubo, Tebus tidak ada. Makanya kita harus gandeng akses armada pengantaran yang memungkinkan mereka bisa menjual, kita bantu. Ya akhirnya PT Pos kita gandeng untuk membantu. Ya lumayan meskipun tidak sekencang di Sleman, Kota Bantul sudah mulai ada transaksi dari Jogja lantai 2. Saya lihat itu dari Kokap sudah mulai ada. Dari Semanu sudah ada, dari Patok meskipun itu pinggir-pinggiran itu sudah mulai muncul dan itu memanfaatkan layanan pos yang sebenarnya masih belum online karena mereka datang sendiri ke kantor pos, tidak memanfaatkan ekosistem digital melalui aplikasi. Untuk itu yang saat ini masih kita bisa lakukan karena ternyata jangkauan internet sampai ke wilayah-wilayah sentra UMKM di luar kantor kelurahan itu masih perlu dioptimalkan. Tapi minimal mereka sudah tertrigger gitu ya, sudah dengan tahu walaupun belum bisa mengakses semuanya, tapi sudah mulai mencoba. Nanti jadinya. Kan mestinya kita bisa kolaborasi Mbak Malta, bisa diprioritaskan kepada wilayah-wilayah yang punya destinasi strategis katakanlah nanti.
Nah, itu nanti seperti apa? Nah, itu nanti kan kalau sekarang kita meskipun dari teman-teman Kominfo semua kelurahan sudah ada internetnya, tapi ternyata di luar itu, di luar yang masih ketutupan gunung, kalau kita lihat di Samigaluh itu kantor kelurahannya aja sampingnya sudah gunung, di sampingnya ada destinasi wisata, itu belum ada internetnya. Nah, ini susah sekali kita kemudian bisa mengakses kalau mau mengembangkan Sibakul. Kita ditanya Sibakul niku napa Pak niku ngerti kula nggih bakul ning pasar lah niku. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Artinya tetap sudah ada pemetaan, sudah ada data, tinggal dari data itu yang kurang-kurang ini yang mau ditambahkan dengan program atau difasilitasi gitu ya. Nah, soal bicara fasilitasi ini kan berkaitan dengan bahwa pelaku UMKM bersentuhan, beririsan ada di dalam sektor wisata. Nah, kebetulan ada Pak Wawan nih. Kita bahas dulu ya Pak Bambang bagaimana yang fakta-fakta di lapangannya. Pak Wawan dengan tadi yang disampaikan Pak Wisnu bahwa ada area-area yang ini adalah destinasi wisata atau area wisata dan itu bertumbuh karena masyarakat, karena kita tahu bahwa sekarang banyak destinasi wisata itu dari masyarakat sendiri ya. Apakah ini juga menjadi perhatian? Kalau Dinas Koperasi kan pandemi UKM-nya dikasih ini suntikan-suntikan untuk free ongkir dan seterusnya. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata sendiri apa suntikan-suntikan untuk para pelaku wisata dan tempat-tempat destinasi wisata yang berbasis pada masyarakat? Ya, oke. Terima kasih Mbak Marta. Jadi nyambung yang disampaikan Pak Wisnu tadi. Pak Wisnu ya. Jadi memang pariwisata dan UMKM itu sebetulnya ibarat sepeda ya, roda sama pedal sebetulnya. Nggak bisa terpisah ya. Nggak bisa terpisah, akan saling menggerakkan sebetulnya. Kemudian kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, pariwisata itu juga mendorong dari sisi demand-nya, kemudian UMKM lebih pada sisi supply-nya sebetulnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang dilakukan oleh sektor pariwisata khususnya, kami juga melakukan banyak hal yang sebetulnya juga saling berkolaborasi. Nah, salah satunya kalau bicara pariwisata itu adalah bicara aksesibilitas, kemudian yang kedua juga bicara amenitas, kemudian yang ketiga atraksi. Nah, dari ketiga itu sebetulnya hampir mirip dengan yang dihadapi oleh UMKM sebetulnya. Nah, yang pertama aksesibilitas. Jadi pariwisata itu juga butuh aksesibilitas. Betul. Dalam arti luas. Jadi tidak hanya jalan ya. Kalau UMKM mungkin itu bagian dari jalur distribusi itu bisa dimaknai aksesibilitas informasi atau internet itu juga penting sekali ya di pariwisata, apalagi sekarang ini semuanya harus menggunakan Peduli Lindungi ya di destinasi wisata. Betul. Nah, itu butuh akses internet. Jadi kayak gitu. Tapi faktanya memang tidak semua destinasi itu juga tercover akses internet. Ya, ini butuh terobosan kebijakan sehingga kami harus mengambil langkah-langkah yang kira-kira di daerah yang misalnya blank spot itu harus seperti apa ya. Salah satunya kemarin kita coba dengan misalnya dengan surat vaksin dan KTP misalnya begitu. Jadi ini contoh-contoh unik yang kita lakukan, karena sebagai contoh kemarin ada hal yang lucu Mbak Marta. Jadi saya nemui waktu Monef di lapangan itu ada wisatawan ibu-ibu yang sudah agak sepuh. Ditanyain KTP karena akses untuk Peduli Lindunginya di blank spot sehingga dia nggak bisa untuk dicocokkan dengan vaksinnya. Dia bawa kartu vaksin tapi dia tidak bawa KTP. Nah, sehingga coba dihubungi saudaranya atau kawannya yang mungkin bisa menunjukkan foto KTP. Kemudian karena tidak semua operator di lokasi itu bisa nyambung, hanya satu kebetulan Telkomsel waktu itu. Nah, sehingga ketahuan ternyata dia tanya bapaknya, tanya anaknya, saudaranya, semuanya dihubungi, enggak ketemu. Baru ketahuan kalau KTP-nya hilang. Jadi gara-gara berwisata dia baru tahu kalau KTP-nya hilang nih. Jadi ini salah satu selama ini nggak sadar, lupa sampai ya. Jadi kasusnya unik-unik. Kemudian yang kedua bicara amenitas, ini sebetulnya juga berkaitan erat dengan UMKM juga, karena amenitas ini kan bicara fasilitas infrastruktur berkaitan dengan misalnya penyediaan
kuliner ya, kemudian penyediaan tempat-tempat penjualan souvenir di destinasi dan sebagainya. Nah itu sangat penting di pariwisata. Jadi amenitas itu tidak hanya toilet saja sebetulnya, banyak fasilitas yang harus kita sediakan, utamanya dengan UMKM ya, karena bicara pariwisata sekarang harus sampai kepada ekonomi kreatif Bu Marta, sehingga memang jangkauannya jadi lebih luas lagi yang harus kita pikirkan. Kemudian yang ketiga bicara atraksi. Nah atraksi ini juga sangat luas sebetulnya, artinya tidak hanya pertunjukan event dan sebagainya, tapi sesuatu yang membuat daya tarik wisatawan untuk membeli, kemudian itu menjadi kenangan mereka ya. Nah, salah satunya produk-produk UMKM souvenir itu sebetulnya juga salah satu yang menarik untuk wisatawan bawa sebagai sebuah kenangan yang untuk dibawa oleh-oleh, atau bisa juga sebagai kenangan-kenangan untuk dirinya sendiri, pengalaman di destinasi dan sebagainya. Jadi ada 3 hal tadi, aksesibilitas, amenitas sama atraksi sebetulnya. Nah, oleh karena itu kembali ke pertanyaan di awal, strateginya seperti apa untuk mengembangkan, kami selalu bersinergi dengan teman-teman koperasi, Mas Wisnu ini terutama ya. Sehingga kalau tidak akan menyulitkan, karena yang namanya tadi sepeda itu pedal sama rodanya memang nggak bisa dilepas. Ya, pedal kalau pedalan si kayu rodanya bergerak kan, otomatis kan begitu. Betul. Nah, oleh karena itu kami yang di destinasi selalu memberikan juga semacam pelatihan juga sebetulnya kepada mereka. Namun mungkin kalau berkaitan dengan produk-produk UMKM lebih kepada dinas koperasi, sehingga mungkin bisa kita sampaikan informasi kalau di destinasi-destinasi prioritas yang perlu pembinaan itu yang mana. Tadi Mas Wisnu sudah sempat singgung ya. Kalau di IY ini ternyata yang favorit ya, 5 kunjungan terbesar wisatawannya itu yang pertama ada di Parangtritis justru. Pantai itu ternyata masih favorit ya. Legend sekali. Kemudian yang kedua ada di Pinusari sekarang. Pinusari ini iya, jumlahnya hutan pinus. Jadi wisata hutan. Tapi yang terbanyak masih pantai Mbak Marta. Jadi pantai itu masih favorit, kemudian hutan pinus, Pinusari dan Pinus Pengger. Itu dua-duanya sekarang kunjungannya ranking 2 dan 3. Kemudian selanjutnya di Tebing Breksi, Taman Tebing Breksi itu yang nomor 4. Jadi memang kunjungannya lebih banyak ke sana. Dan kalau kita lihat, mungkin Mbak Marta pernah ke Tebing Breksi, di sana banyak sekali pelaku UMKM sebetulnya. Nah, itu yang memang masih perlu kita bina, karena tadi seperti Mas Winus sampaikan, untuk standar-standar menyajikan produk, layanan dan sebagainya itu masih sangat kurang sebetulnya. Apalagi kalau tamunya wisatawan asing, pasti dia lebih cermat, lebih teliti untuk memilih dan lebih sensitif Pak. Dan lebih sensitif sekali. Ya. Jadi yang kelima apa ini Pak selain Tebing Breksi? Jadi yang kelima Kaliurang baru. Oh, Kaliurang. Ya. Menjadi destinasi favorit lagi sekarang ya. Ya, ini berdasarkan apa Pak, jumlah? Jadi jumlah itu wisatawan? Data yang ada di jumlah wisatawan yang ada di Visiting Jogja. Jadi kami punya aplikasi Visiting Jogja yang bisa mengontrol real time mengenai kunjungan wisatawan. Artinya ini bisa menjadi catatan juga buat Pak Wisnu ya. 5 daerah ini ada penyangganya, para pelaku UMKM yang nanti boleh diberikan prioritas. Betul. Fokus karena ini. Pak, kalau dilihat destinasinya sekarang sudah semua buka Pak? Semua sudah buka. Sudah buka. Ya, kemudian di level ada 2 sudah buka semua. Ada aturan tertentu, karena kebetulan memang ini banyak yang terbuka ya. Apakah ada aturan-aturan tertentu selain Peduli Lindungi yang diberlakukan sehingga tetap di salah satu sisi menjaga protokol kesehatan dan menjaga supaya wisatawan semuanya tetap aman? Ya, jadi kami juga memberikan bantuan-bantuan peralatan CHSE untuk destinasi-destinasi yang sudah buka, jadi agar mereka lebih siap lagi ya, lebih siap untuk memberlakukan protokol kesehatan. Karena kalau kita hanya dorong mereka untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan tanpa kita bantu, support, biasanya ini nanti berbeda. Jadi prakteknya akan lebih baik ketika mereka dibantu, karena peralatan CHSE itu kan juga tidak murah ya. Kemudian refill isinya, sabun dan
lain sebagainya itu juga kita bantu. Jadi kita membantu peralatan, kemudian juga bantuan obat-obat yang berkaitan dengan CHSE, sabun, disinfektan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga membantu Pok Darwis Umata. Jadi memang Jogja ini wisatanya basisnya adalah community base yang kita kembangkan. Jadi memang kalau di Jogja orang berwisata itu jarang sekali ya tempat-tempat wisata yang dikelola investor. Ya memang ada tapi jumlahnya lebih sedikit ya, sangat minim sekali. Lebih banyak dikelola oleh community base, Pok Darwis misalnya, terutama di desa-desa wisata, sehingga kita memberikan bantuan kepada mereka ya yang baru dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Jadi ada hibah untuk teman-teman Pok Darwis. Nah, ini untuk meringankan mereka agar mereka mampu untuk bangkit lagi, kira-kira begitu. Jadi memang butuh stimulus agar mereka lebih mampu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Ya. Nah ini dan cukup efektif Pak ketika ada stimulus-stimulus ini memang betul-betul bisa. Ya cukup efektif karena mereka ternyata lebih siap, ya, lebih siap ketika dibantu daripada tidak ada bantuan, karena mereka berkali-kali menyampaikan Pak kita siap buka cuman peralatan CHSE-nya, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan untuk pembukaan destinasi itu kami tidak punya modal, ibaratnya tadi begitu. Sehingga memang kami harus memberikan bantuan kepada mereka walaupun tidak terus-menerus, tapi untuk stimulus di awal agar mereka mampu untuk membuka lagi, membangkitkan lagi. Kebayang Pak, karena mereka lama tutup kan, kemudian harus buka lagi tapi dengan harus menambahkan investasi baru untuk demi itu kan membutuhkan effort yang lebih lagi. Betul. Baik, Pak Bambang, dengan melihat fakta di lapangan seperti ini, walaupun Pak Bambang di Komisi A ya, tapi ini butuh support apa dari Dewan Pak? Sinergitas antara sektor UMKM dengan sektor pariwisata yang kita tahu ini dua-duanya adalah salah satu pendukung PAD-nya DIY gitu kan. Tapi pada saat ini kan ini benar-benar dari terpuruk kemudian masing-masing mencoba bangkit dan ini akan kita sinergikan. Terima kasih Mbak Marta. Tadi setelah dijelaskan dari Pak Wisnu, Pak Awan bahwa hambatan yang paling pokok di daerah utamanya, saya kan dapilnya Gunung Kidul, Pak. Jadi Gunung Kidul itu banyak sekali blank spot, Pak. Seperti di Wediombo, Pak. Wediombo itu begitu masuk sudah hilang, Pak, sinyal itu. Kemudian kalau di Watu Lumbung, Pak, yang di Ngelipar, itu juga gitu. Tidak ada sambungan internet. Sehingga kami berusaha untuk mengajukan kepada Dinas Kominfo untuk bagaimanakah agar daerah-daerah tertentu itu bisa ada sambungan internet. Karena kalau tidak seperti itu nanti dari UMKM juga tidak bisa memasarkan produknya, dari pariwisata nanti kalau ada tamu juga tidak bisa berkomunikasi lewat HP karena blank spot dan sebagainya. Jadi kita selalu mendorong kepada Dinas Kominfo untuk melakukan hal-hal yang dimana agar supaya di daerah-daerah tertentu itu ada sambungan internetnya. Seperti yang di dekat sini aja, di Patok itu, yang di Kemuning itu Pak. Iya. Di Kemuning itu juga nggak ada. Padahal baru di Patok ya Pak? Iya baru di Patok. Baru naik sedikit. Iya itu. Udah hilang. Ya hilang. Iya. Nah, kemudian kita kalau rapat-rapat dengan Kominfo itu kan kita selalu menyampaikan hal seperti ini. Kemudian dari Kominfo sendiri, wah ini nanti ada bantuan dari pusat. Tetapi ternyata anggaran kita tunggu sampai 2021 juga belum ada. Makanya kita nanti di APBD yang 2022 kita dorong lagi agar supaya itu segera direalisasi untuk penambahan titik-titik yang blank spot itu supaya bisa berhubungan dengan komunikasi yang tadi disampaikan bahwa UMKM perlu juga untuk pengembangan produk-produknya dengan hubungan antar UMKM dan antara produsen dari UMKM ke konsumennya, termasuk nanti wisatanya, karena wisata itu kan harus ada seperti souvenir umpamanya.
souvenir itu kan bisa dikembangkan dari UMKM. Betul. Itu. Nah, kemudian di wisata sendiri itu ternyata kalau kita melihat di DIY itu yang kalau khususnya yang ada di Gunung Kidul itu kan di daerah pantai semua. Padahal yang di tengah dan utara di Gunung Kidul itu sebetulnya juga banyak potensi yang bisa dikembangkan wisatanya. Betul. Itu ini kan belum berkembang. Nah, kemudian kita waktu podcast dengan dinas pariwisata di Gunung Kidul itu memang akan dikembangkan yang utara sampai dengan perbatasan di Jawa Tengah. Okay. Itu jadi tidak hanya pantai kan daerah selatan. Betul. Ya, yang tengah dan utara itu kan juga perlu untuk dikembangkan wisatanya. Kemudian kalau saya ke wilayah karena dapil saya Gunung Kidul selalu berhubungan dengan calon-calon UMKM. Calon-calon UMKM itu kemudian kita sampaikan bagaimana untuk membuat produk-produk. Kemudian nanti kita berhubungan dengan dinas koperasi untuk sibakulnya. Iya. Kemudian di samping itu nanti kita minta bantuan kepada Kominfo untuk mendidik, Pak. Karena bulan Desember itu katanya UMKM di Gunung Kidul itu akan dikumpulkan. Kemudian oleh dinas Kominfo itu akan diajari, umpamanya memfoto produk. Kemudian komposisinya bagaimana agar supaya produk itu nanti menarik kalau diangkat di istilahnya dipasarkan gitu agar supaya produk-produk UMKM itu bisa menarik. Dan itu janji dari UMKM, janji dari Kominfo untuk mendidik UMKM itu. Baik. Nah itu nanti ini kan masih bulan November, Pak. Nanti Iya. Desember saya telepon lagi ke Pak Roni. Nagih janji, Pak. Nagih janji. Ini gimana ini agar supaya nanti UMKM juga lebih bisa membuat foto-foto produk itu sekaligus di destinasi wisata juga tersambung internetnya gitu. Padahal kalau nelpon Pak Roni yang untuk urusan UMKM tinggal gantian nelpon Pak Wisnu loh ya, Pak. Iya. Iya. Jadi nanti kalau sinergi antar dinas itu bisa berjalan, nanti DPRD tinggal mendorong saja agar Betul. supaya nanti sinergi dari beberapa dinas ini bisa lebih baik agar supaya nanti UMKM berkembang, wisata juga berkembang, ya nanti akhirnya kan di PAD loh, Pak. Betul. PAD-nya bisa meningkat gitu maksudnya. Betul. Agar supaya nanti apalagi kalau kita bisa mendorong UMKM itu bisa ke ekspor. Ya, karena dari Dinas Perindak itu sudah ada SKA, Pak. Jadi nanti kalau mau ekspor itu sudah ada fasilitas surat keterangan asal untuk bisa melakukan ekspor. Dengan demikian nanti ya kita berharap UMKM itu bisa tidak hanya di lokal tapi bisa di internasional kan begitu. Betul. Agar supaya nanti pendapatannya kan semakin meningkat. Dan kemarin kita melakukan proses juga bahwa SKA itu tidak hanya UMKM besar, tapi perorangan juga bisa. Bisa mendapatkan itu. Dia mendapatkan SKA, kemudian melakukan ekspor. Oke. Gitu. Jadi ada kemudahan, ada peluang untuk mereka. Sehingga saya berharap sebagai anggota Dewan untuk saling sinergi antar dinas. Ini ya. Minimal ini, hari ini minimal sudah ada sinergi dua ini ya Pak. Kita mengundang lagi nih sebenarnya Kominfo, satu lagi Indak, satu lagi karena berbagai sektor akan berkelanjutan. Iya gitu betul. Kalau bisa nanti beberapa dinas itu dipertemukan agar supaya problem-problem yang ada di DIY itu bisa teratasi. Baik. Pak Wawan, ini ada kalau dari Pak Bambang tadi kan sudah ada di area mana saja ini yang tadi blank spot. Tapi dari Dinas Pariwisata sendiri apakah juga memetakan kalau Dinas Koperasi petanya lewat Sibakul. Nah, apakah sudah dipetakan juga destinasi wisata kemudian atau area-area yang membutuhkan yang itu supporting untuk wisata yang membutuhkan tadi infrastruktur
salah satunya internet. Apakah sudah dipetakan juga? Sudah. Kan tinggal disodorkan ke Pak Roni minta Dewan untuk ngetok gitu ya. Iya, memang kami juga memetakan, cuman belum dicocokkan dengan tempat Mas Wisnu. Tapi saya kira itu akan sama. Jadi memang blank spotnya lebih banyak di Kulon Progo terutama dan di Gunung Kidul, Pak. Iya, Memang, betul, Pak. memang Dua wilayahnya lokasi paling itu memang. luas. Betul. Kebetulan di Gunung Kidul. Dan kita memetakannya karena kita juga menggunakan aplikasi Visiting Jogja itu, sehingga kita tahu mana yang nggak bisa melaporkan melalui online. Langsung ya berarti ini. Yang mereka laporkan secara manual itu karena blank spot sehingga mereka tidak online melaporkannya. Nah, Visiting Jogja itu kan mencatat di setiap destinasi, Mbak Marta. Jadi mereka melaporkan ngisi di aplikasi kalau itu ada kunjungan wisatawan sehingga statistiknya bisa tercatat terus. Tetapi kalau blank spot ya harus manual terpaksa. Nah, ini yang membuat kita juga kesulitan. Dan apalagi tadi yang sudah saya sampaikan dengan Peduli Lindungi, kewajiban menggunakan QR Code Peduli Lindungi itu makin mempersulit kita lagi karena kalau di blank spot itu tidak bisa dilaporkan orang melakukan scan QR Code. Nah, ini akan kesulitan juga buat destinasi men-screening wisatawan. Hingga harus manual itu tadi. Dan termasuk apakah sudah terjawab persoalan karena QR Code itu kan harus jadi sesuai dengan jumlah destinasi wisata. Kalau nggak salah kan problemnya juga belum semua tempat diberikan QR Code. Kalau posisi per hari ini hampir semua sudah. Hampir semua sudah. Ya, posisi sampai dengan November ini. Memang kalau di pertengahan kemarin ada yang proses pengajuan karena levelnya kan masih 3, Mbak Marta. Jadi begitu level 2 sudah mulai. Jadi ya karena semua sudah buka sehingga Pemda yang mengatur. Kalau level 3 kan masih diatur oleh pusat sehingga QR Code-nya tidak diberikan kepada destinasi yang uji coba. Jadi kalau ketika level 3 kewenangannya ada di pusat, yang boleh buka mana saja diatur oleh mereka sehingga QR Code-nya hanya diberikan kepada mereka. Tapi begitu level 2 Pemda yang atur sehingga kita berikan kesempatan semuanya bisa buka. Tapi sekali lagi terbentur tadi masalah aksesibilitas seperti yang Pak Bambang sampaikan, Mas Wisnu sampaikan juga. Jadi harus kan kemudian ternyata loadingnya lama, nanti terjadi antrean panjang, prokesnya jadi nggak dapat gitu dan seterusnya. Ya. Itu ada antisipasinya nggak sih Pak? Ya, kalau dari Dinas Pariwisata? Jadi untuk yang daerah tidak blank spot misalnya, kan tidak selalu lancar juga seperti yang Mbak Marta sampaikan. Jadi ketika scan ada yang muyer-muyer aja terus, ada yang lancar karena memorinya HP mungkin berpengaruh di situ atau OS-nya juga berpengaruh di situ. Cara kami adalah membagi papan scan QR code-nya untuk diperbanyak. Diperbanyak. Ada beberapa titik gitu ya. Yang kedua petugasnya kita kasih kalung yang ada QR code-nya. Seperti kalau misalnya Mbak Marta ke tebing Breksi, itu petugasnya pakai, tinggal datengin dia ya. Mas mau scan gitu ya. Ya, dari dalam mobil juga bisa, dari sepeda motor nggak perlu turun tapi scan pakai kayak name tag itu. Nah, itu kan mempermudah wisatawan, jadi nggak perlu turun scan dan sebagainya. Dan diperbanyak. Ya, diperbanyak sehingga nggak perlu ngantri kerumunan, mau scan aja kerumunan. Nah, ini yang kita hindari. Nah, itu salah satu contoh. Jadi lebih berarti tinggal diduplikasi oleh tempat wisata yang lain ya, yang sedang 5 besar ini misalnya. Ya, tapi itu sekali lagi kalau sudah terbentur sinyal ya jadi nggak efektif lagi begitu. Banyaknya name tag yang kita sediakan itu bisa nggak berjalan kalau memang sinyalnya terganggu misalnya begitu. Jadi memang itu salah satu terobosan ketika lancar untuk menghindari kerumunan kita perbanyak itu. Dan sudah berjalan itu. Baik. Pak Wisnu, kalau lihat di sektornya sendiri ini kan yang beririsan dengan pariwisata itu terdata, terpetakan juga nggak sih sektor mana yang dominan dari pelaku UMKM yang nanti pasti akan dibina juga oleh Dinas Koperasi yang beririsan dengan pariwisata sendiri itu sektor apa yang paling dominan? Jadi kalau data di Sibagul ini sektor UMKM yang paling banyak berdampingan di ini adalah food, Mbak. Makanan kuliner ini sangat banyak di samping craft yang kedua. Jadi memang benar-benar berarti memang orang berwisata kan pasti butuh makan, butuh jajan lah. Ini
yang sebarannya cukup masif sekali di setiap sektor harus ada. Tidak harus memang ada, Mbak. Jadi ada kemarin juga pelatihan koperasi itu selalu juga melibatkan kami, jadi sama-sama Mbak Marta. Melibatkan pariwisata. Jadi, baik. Jadi tadi yang produsen kulinernya itu, kemudian kami juga diundang karena agar ada sinergi. Ya. Karena sekali lagi kalau dari pariwisata pasti mendatangkan pembelinya. Ya, secara sederhana kita itu lebih kepada bagaimana membuka peluang mendatangkan pembeli lebih banyak, kira-kira begitu. Sehingga kalau produksinya memang sesuai dengan keinginan pembeli, otomatis akan laku. Sederhananya seperti itu. Sehingga memang tadi seperti Mas Wisnu sampaikan, kalau standar-standar itu yang perlu dilakukan semacam pembinaan, pelatihan agar mereka memenuhi standar. Ini urusan sini ya. Di sana bagaimana caranya supaya pembeli tertarik? Karena di pariwisata ada CHSE, jadi memang standar bagaimana produk itu juga agar bersih, sehat, aman. Itu susah nggak sih Pak dapat CHSE? Artinya ketika nanti itu salah satu syarat sekarang. Ya. Susah nggak untuk mendapatkan sertifikasi itu? Ya sebetulnya asal memenuhi kriteria ya nggak begitu sulit sebetulnya ya. Tapi memang beberapa masih belum mendapatkan ya, relatif lebih sedikit kalau dibanding dengan Peduli Lindungi. Karena sertifikat CHSE itu kan harus divalidasi dan sebagainya, harus betul-betul dicek ya. Iya. Tapi ini sangat penting sekarang untuk membuat jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung gitu kan. Ya. Ini ada proses edukasinya atau gimana Pak untuk masing-masing pelaku, baik pelaku wisata maupun tempat destinasi wisata itu untuk mengurus ini? Jadi ada, memang kami kolaborasi dengan kementerian juga ya, melakukan MONEF, kemudian melakukan pembinaan terutama di masa pandemi ini. Jadi misalnya berkaitan dengan kebersihan, sekarang wajib ya tempat wisata atau destinasi wisata itu punya misalnya tempat sampah infeksius. Jadi tidak boleh buang masker itu di sembarang tempat. Misalnya, benar. Ya. Jadi harus disediakan oleh pengelolanya tempat wisata tempat sampah infeksius, misalnya salah satu begitu. Nah sehingga fungsi pembinaan kita salah satunya agar mereka terdorong untuk memiliki sertifikasi CHSE, melakukan pembinaan dan monitoring langsung seperti itu. Iya ya. Ya, salah satu contohnya misalnya begitu. Oke. Mungkin tidak terpikir kemarin ya, tempat sampah hanya biasa. Ketika sekarang juga harus memperbanyak tempat cuci tangan, hand sanitizer di beberapa titik, kapan menggunakan sarung tangan dan seterusnya. Ini menjadi awareness ya. Tanpa itu kan kita kemudian tidak hanya di pintu masuk aja tempat cuci tangan misalnya begitu. Tapi apalagi titik, destinasi wisata sangat luas gitu ya. Nanti kalau di depan aja nanti bingung mau cuci tangan lagi di mana gitu ya. Dan itu terus dilakukan ya Pak? Iya. Sosialisasi itu. Ya, makanya tadi yang saya sampaikan di awal, kita bantu. Ya, tapi ada pengawasan nggak sih Pak? Jadi gini, seringkali kan kita kalau sudah agak lengah, ya nggak sih Pak? Kemudian merasa tidak perlu lagi ada yang jaga. Karena rame Mbak Marta ya, kayak lihat sekarang Malioboro ini. Siapa yang mengawasi, siapa yang ini lagi memperingatkan lagi gitu. Itu ada nggak sih dipikirkan juga? Contohnya Pak, Peduli Lindungi di awal-awal gitu kan selalu ada yang jagain gitu, harus ayo gitu. Tapi beberapa akhir ini kan terus ya udah kita sendiri yang aware, kita kalau nggak aware ya udah nggak perlu, lewat aja gitu loh. Nah seperti itu contohnya. Ya sekarang kita buat satgas COVID di level pengelola, jadi memang lebih mikro lagi. Nah kalau contoh Malioboro tadi mumpung saya ingat, kita punya Bergodo di Malioboro Mbak Marta. Masih terus bertugas. Itu agen CHSE kita dari sisi pariwisata. Jadi dia tidak hanya semacam ikon Bergodo yang untuk selfie foto bareng, enggak, tapi mereka membantu Jogoboro, membantu UPT Malioboro untuk menjadi agen CHSE-nya. Jadi memperingatkan prokesnya kalau mereka enggak pakai masker, kemudian
menegur kalau mereka misalnya berkerumun dan sebagainya. Jadi itu fungsi ganda yang kita kembangkan. Itu Pak Wawan, apakah ada peran dari Pol PP? Apakah dari wisata sendiri? Kalau sesuai urusan kewenangan kami itu dari pariwisata, Pak. Gitu. Ya, tapi berkolaborasi tentu dengan Pol PP. Personelnya juga nggak mungkin Pol PP setiap hari operasi di Malioboro misalnya begitu. Tapi kalau Bergodo itu kan jaga di situ, jadi standby di situ, bisa bantu mengingatkan selain menjadi daya tarik. Jadi kalau diingatkan yang pakai seragam Pol PP itu berbeda dengan kalau yang mengingatkan itu pakai seragamnya Bergodo, Pak. Ternyata. Biar agak ini ya, Pak. Karena wisatawan itu di tempat budayanya. Di tempat asalnya udah dikejar-kejar Pol PP, Pak. Jadi udah enggak mungkin jadi itu berbeda rasanya. Dan itu sudah kami juga coba sampel wawancara ke wisatawan bagaimana dan responnya ternyata positif. Lebih baik mereka ya, karena ada sentuhan budaya gitu ya. Budaya dan mereka juga pengen foto juga, punya kenangan. Oh ini Bergodo Jogja, aku di Malioboro misalnya begitu. Iya, asal kemudian nggak bilang Pak, dibuka sebentar maskernya gitu ya, Mas. Itu sudah diperhitungkan juga nggak secara jumlah, Pak, supaya ketika ini kan Sabtu Minggu pastinya jauh lebih besar jumlah wisatawannya. Sekarang dulu hanya di sisi sebelah timur, sekarang sudah di timur dan barat. Jadi memang kalau untuk perbandingan antara yang dilayani dan melayani masih sangat kurang, Mbak Marta sebetulnya. Tapi karena pelan-pelan ya kita coba kembangkan, karena Bergodo itu kan jumlahnya juga pasukannya terbatas, tidak seperti TNI atau Polri atau Pol PP ya jumlahnya. Jadi ini yang sedang kita lakukan bergiliran. Atau perlu relawan lagi, Pak, untuk itu, Pak? Tidak, karena Bergodo itu konsepnya memberdayakan masyarakat setempat. Jadi Bergodo rakyat itu ya di sekitar Malioboro, Bergodonya Surya Macan ya sekitar. Jadi ada fungsi memberdayakan masyarakat sekitar dan itu lebih efektif karena mereka lebih merasa memiliki wilayah. Ini daerahnya mereka juga ya supaya aman juga gitu aman ya. Juga, biar enggak merah misalnya. Soalnya kayaknya saya juga mau melamar gitu ya Pak Wisnu ya. Tapi saya di belakangnya Pak Wisnu gitu. Maksudnya gede gitu kan. Saya pakai panah nanti Mbak Mar. Kan merasakan bagaimana. Jadi saya membayangkan kalau mereka ini siapa? Ternyata masyarakat sekitar. Karena tugasnya ini kan istimewa nih. Pasti sangat lelah, juga beresiko tinggi untuk juga terkena virus. Nah itu apakah juga diberikan perhatian walaupun ini sebagai sebagai cara untuk melibatkan mereka gitu. Iya, jadi kita juga banyak mendampingi mereka ya. Tidak hanya masalah prokes, masalah ketertiban di Malioboro, tapi juga kita melakukan workshop kepada mereka. Jadi mengembangkan kemampuan mereka, bagaimana melayani wisatawan dan sebagainya. Kan kita pariwisata harus menerapkan sabta pesonanya juga. Ya. Jadi mereka membawa wajah pariwisata ya, tidak hanya sekedar menjaga. Iya. Tapi mudah-mudahan ada insentifnya, Mbak. Nah itu. Ya tentu kalau itu. Saya mau tanya terakhir Pak. Sekaligus mau didengar sama Pak Bambang gitu maksudnya. Itu ada insentifnya nggak sih Pak? Ya, harus ada Pak. Namanya bekerja kan juga harus ada ribetnya. Bukan relawan murni gitu ya. Walaupun itu setengahnya juga tetap kerja sosial kan, karena pastinya tidak. Betul. Kalau dibanding resikonya ya memang pekerjaannya lebih berat. Oke, baik. Pak Wisnu, karena berkaitan dengan wisata, apakah Dinas Koperasi juga memperhatikan ketika di sektor pariwisata ini juga ada tadi sektor UKM yang di kuliner dan perlu diperhatikan soal prokes dan seterusnya itu menjadi perhatian. Contohnya Pak, kalau kita ini kan sudah jadi ini joke kita. Kalau ke tempatnya mbok-mbok yang beli gitu kan maskernya tuh dijanggut gitu loh Pak. Mau melayani, sumpah kayak nanti saya mati sesek gitu. Nah itu apakah juga diperhatikan? Sama Mbak, jadi di awal-awal pandemi itu kita sudah berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk membangun sarana prokes di destinasi ya. Jadi yang buat itu UMKM, pelaku usaha, kemudian
dipasang di destinasi wisata strategis dan skemanya pemberdayaan yang masang teman-teman Pok Darwis itu nanti. Nah, kemudian kita juga membagi masker saat itu. Tapi sekarang masker sudah gampang diakses. Kemudian kita juga memberikan stiker selebaran di destinasi wisata strategis tentang bagaimana protokol kesehatan bagi pelaku usaha. Jadi jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya seperti itu di masif saat itu. Cuman sekarang kan yang kita tekankan hari ini ketika kita dari PPKM level 4, 3, terus 2 adalah yang tadi disampaikan Pak Wawan dari CHS itu yang terpenting UMKM itu harus paham tentang hospitality, Mbak. Ya, betul. Mbak Marta. Jadi bagaimana dia melayani wisatawan, bagaimana dia menangani produknya. Betul. Jangan sampai kemudian sampahnya itu kemudian ditaruh di tempat-tempat yang mereka dekat makan. Kemudian cuci piringnya itu nanti pakai air mengalir atau air di ember. Nah, di ember itu nanti juga jadi perhatian. Kemudian masalah harga itu nanti ada standar harganya atau tidak. Ya meskipun kita tidak melarang saat-saat high season itu mestinya ada penyesuaian harga. Harga bagi tetangga sama dengan harga bagi Mbak Marta mungkin beda. Boleh-boleh saja sebenarnya itu, tapi yang jelas ada standarnya, ada list harganya sehingga konten-konten hospitality yang harus ditekankan bagi UMKM akan membawa citra terhadap lokasi itu. Jadi yang membawa citra tidak hanya Pok Darwisnya, tapi juga usaha yang ada di sekitar itu nanti tercitra positif atau negatif. Wah, saya pengalaman di sini itu kalau parkir ditutup wah, sekali makan langsung viral, Pak. Makan nasi tempe kok 50.000. Nah, ini nasi lele 100.000. Iya, kalau yang beli model-model jet set atau artis monggo yang beli mungkin orang-orang yang pasti akan kemudian viral. Dan ketika dunia digital ini kemudian sudah menjadi kebiasaan hidup netizen. Nah, ini kan netizen ini kejam sekali kan. Dia maha benar, Pak. Suaranya kemana-mana dan ini akan memberikan citra yang kurang positif bagi pengembangan wisata itu, termasuk bagi destinasi. Jangan sampai kemudian wah ternyata di Parangtritis atau di mana di Breksi atau di hutan itu ternyata makanannya mahal-mahal, udah mahal-mahal tidak bersih lah itu nanti. Memang ada beberapa yang unik ya, tidak bersih, ada unik yang dapur karena khas, karena budaya, tapi standar terhadap hospitality bagi layanan pengunjung, layanan konsumen mestinya itu tetap sama. Karena siapa sih yang tidak suka pengunjung itu mendapat layanan yang bersih, yang sehat, yang aman, yang nyaman, yang terstandar. Itu yang akan kemudian meningkatkan citra wisatawan itu sendiri, citra destinasi wisata itu sendiri bagi, sehingga UMKM dan wisatawan ini sebagai mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi apa yang dilakukan UMKM tentunya akan berdampak pada destinasi yang ada di situ. Oke, baik. Jadi ada perhatian ya untuk di sana ya, Pak. Seperti contohnya kalau di destinasi wisata nanti tradisional gitu ya, dapurnya tradisional gitu. Tapi ketika hari ini kan kita bicara tentang kebersihan, maka ini akan menjadi pertanyaan apakah sanggup untuk tetap menyamankan dan customer merasa aman. Kalau di destinasi wisata juga ada Pak pendampingan untuk terus diingatkan bahwa tetap prokes ketika menyajikan makanan, memproses makanan gitu. Iya, tetap ada, selalu kita dampingi. Ya. Dan tentu tidak hanya dinas provinsi Mbak Marta ya, kami kolaborasi juga dengan dinasnya kabupaten, sehingga tidak sendirian juga. Ya. Misalnya di Gunung Kidul kita juga dengan dinas pariwisata Gunung Kidul, Kulon Progo juga dinas pariwisata Kulon Progo. Jadi kolaborasinya tidak hanya antar sektor tapi juga antar tingkatan pemerintahan dan lebih luas lagi sebetulnya antar stakeholder. Karena kuncinya nanti di mereka pelaku sendiri. Ya. Jadi kalaupun didampingi oleh banyak pihak tapi yang didampingi sendiri tidak mau berubah, tidak mau melakukan. Nah ini yang juga jadi persoalan. Ya. Kuncinya tetap di mereka, sehingga memang
cara terbaik itu kadang-kadang kita harus berikan contoh ya. Contoh. Paling gampang Oke. itu mengedukasi mereka adalah dengan contoh yang baik ya. Oke. Dan contoh yang jelek juga perlu kita sampaikan agar mereka tidak mengalami masalah yang sama seperti tadi viral, harganya mahal dan sebagainya. Itu kan dampaknya cukup panjang sebetulnya. Betul. Walaupun viralnya sekali tapi nanti mereka pelaku ruginya juga cukup panjang karena mereka nggak akan kembali lagi ke situ. Sampai Biasanya pulih. Sampai pulih Iya. entah kapan. Gitu. Butuh waktu lama Ya, sekali karena menyangkut kepercayaan kan. menjaga nama baiknya lama, Iya. begitu satu kali namanya buruk gitu, memulihkannya juga butuh waktu. Oke, baik. Apalagi netizen, Pak. Kalau lihat tanggapan-tanggapan di Twitter, IG, FB Benar. itu kan Menambah-nambahkan. Iya, karena kita tidak kenal siapa yang ngomong, ocehannya kan wah terkadang membuat telinga panas itu terkadang Betul. seperti itu dan itu sebenarnya kalau viral kemana-mana kan kita padahal kalau wisata kan sangat lekat sekali dengan citra. Iya. Nah, ini malah Iya, jadi iya. pembelajaran Iya, nantinya. Ini tunjukkan ini loh resikonya Iya. kalau Anda nggak mau. Jadi kalau didorong nggak mau, ya tunjukkan resikonya Iya. gitu ya. Syak terapi. Oke, terima kasih banyak. Pak Bambang, yang terakhir ada saran untuk proses sinergitas antar OPD eksekutif yang akan menjalankan bagaimana sinergitas UKM dan pariwisata, Pak. Oke, terima kasih Mbak Marta. Jadi dengan adanya forecast ini kan kemudian kita terbuka, Mbak. Ternyata banyak sekali kendala-kendala yang harusnya disatukan dari antar OPD, antar dinas. Dengan demikian harapan saya dengan adanya forecast ini mudah-mudahan bisa kita menyatukan beberapa OPD, beberapa dinas agar supaya nanti persoalan di sini bisa teratasi. Duduk bersama langsung bisa dicari solusinya, Pak, ya? Kemudian langsung dieksekusi gitu. Nah, kemudian kalau di Dewan kan yang penting kalau ada program ini ada jelas ini kan kemudian anggarannya kita kasihkan agar supaya nantinya semua OPD, semua dinas itu bisa bergerak bersama-sama karena tujuannya kan jelas, Pak. Bagaimana agar DIY itu lebih baik dari hari ke hari kan begitu. Nah, nanti kita kan biasanya dibatasi dengan APBD, Pak. Ya. Nah, kalau ada usulan-usulan ini kan kita godok semuanya, kemudian kalau memang betul-betul ini harus dilakukan kan dimasukkan dalam APBD, Ya. sehingga nanti sudah diketok, tahun berjalan kan sudah Bisa dijalankan. gitu. Itu baik. harapan kami seperti itu, Pak. Yes, baik, betul Iya. sekali Pak Bambang. Iya. Terima kasih banyak Pak Bambang atas supportnya buat eksekutif dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Dinas Pariwisata DIY. Tinggal nanti sinergitas ini disupport lagi Pak kalau mereka Ya, nanti siap. membutuhkan anggaran dan juga yang lain-lainnya. Iya, terutama Mbak Marta. Terutama Jadi, apa, Pak? Tadi kan Pak Bambang bilang lintas OPD. Iya. Kalau di Dewan kayaknya lintas komisi juga perlu Lintas kolaborasi. komisi, iya. Iya. Betul sekali. Ya ini Iya. seperti ini Pak Wawan. Karena- Jadi saya kan komisi A. Kalau kita OPD sudah kolaborasi, komisinya enggak, Ya, juga repot. betul. Kan ada yang beririsan juga gitu ya, atau butuh disupport kalau komisinya masih misalnya kok B belum dengan bergeming. A. Betul. Ya, betul. Belum bergeming soalnya komisi ini boleh lewat Pak Bambang gitu ya. Kan beda komisi. Tadi. Iya, Iya, baik. iya. Jet, sekali lagi terima kasih banyak kehadirannya Pak Bambang, Pak Wawan, dan tentu saja Pak Wisnu. Semoga kolaborasi ini betul-betul mensupport pertumbuhan ekonomi DIY Amin. melalui sektor pariwisata dan juga UKM, dan tentu saja masyarakat nanti yang akan merasakan hasilnya. Hari ini sudah di Malioboro yang luar biasa padat. Semoga itu juga berdampak positif bagi warga Jogja lainnya, nggak cuma kena dampak macetnya ya Pak. Ya mudah-mudahan COVID segera berlalu. Iya, Mbak Sehingga Marta. kita bisa hidup normal. tetap sehat. Bagaimana Iya. kita tetap menjaga kesehatan ya. Betul. Baik. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih. Semoga ini punya punya dampak juga untuk Anda untuk terus mengembangkan, kalau Anda sektor UKM, terus menjaga prokesnya, kemudian menjaga juga kualitas dari produknya, berhubungan atau bersinergi dengan sektor pariwisata, maka semuanya akan menjadi penyumbang bagi perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak, saya Marta Sasongko dari podcast Wirausaha Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selalu sehat, salam UMKM naik kelas, berwisata dengan sehat, dan kita semuanya bahagia. Amin.